Bismillahirrahmanirrahim. Semakin eksisnya emak-emak muslimah atau ibu-ibu muslimah dalam berbagai bidang, baik itu bidang sosial atau bidang keagamaan, sehingga emak-emak pun tidak mau kalah, ingin ikut terlibat dalam bidang urusan zakat. Dalam hal ini amil zakat. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, bolehkah ibu-ibu ikut terlibat menjadi amil zakat? Amil zakat di sini amil zakat secara syar'i. Jika kita lihat dalam kitab Hasyiah I'anatul Thalibin juz kedua halaman 190 Maktabah Al-Hidayah. Dalam kitab tersebut disebutkan ada 8 syarat untuk menjadi amil zakat. Wa yushtaratu fi hadza, dan bagi amil zakat itu disyaratkan yang pertama ayyakuna faqihan bima fawwadha ilaihi minha. Syarat menjadi amil zakat yang pertama adalah faqih, paham, mengerti tentang kewajiban yang dibebankan pada dirinya. Berarti yang pertama harus paham tentang hukum-hukum zakat. Jika tidak menguasai ilmu zakat, mohon maaf, jangan ikut menjadi amil zakat. Dua, wa ayyakuna musliman. Amil zakat itu harus seorang muslim. Jangan sampai mengatasnamakan toleransi, kemudian orang non-muslim ikut menjadi amil zakat. Yang ketiga, mukallafan, orang yang mukallaf, sudah dewasa. Yang keempat, hurron, merdeka, bukan hamba sahaya. Yang kelima, adlan. Amil zakat itu harus adil. Sebab jika amil tidak adil, nanti bahaya. Bisa jadi orang-orang yang satu partai atau orang-orang yang dekat dengan amil kebagian beras zakat fitrah, padahal tidak termasuk mustahik zakat. Ini bahaya. Sedangkan mustahik zakat tidak diberi bagian zakat karena berbeda partai politik misalnya. Ini bahaya. Itulah sebabnya amil zakat harus adil dan paham tentang ilmu zakat. Yang keenam, sami'an, memiliki pendengaran yang sempurna. Nah, berarti kalau orang yang pendengarannya kurang sempurna, jangan jadi amil zakat. Basiron, dan yang ketujuh, memiliki penglihatan yang sempurna. Nah, berarti kalau kita pandangannya sudah minus atau rabun, maka jangan jadi amil zakat, mas. Bahaya soalnya. Dan yang kedelapan, dzakaron, laki-laki. Jika kita lihat syarat-syarat yang 8 yang disebutkan dalam kitab I'anatul Thalibin ini, maka perempuan tidak boleh menjadi amil zakat syar'i. Akan tetapi jika kita lihat dalam kitab Hasyiah Al-Bujairami Al-Khatib juz yang kedua halaman 362 Maktabah Darul Fikri, al-amil, seorang amil, walau kana ghaniyan, boleh menjadi amil meskipun orang tersebut kaya. Wa syartuhu, dan syarat menjadi amil itu ahliyatus syahadati. Yang pertama harus ahli di dalam persaksian. Yang kedua, wa fiqhu zakatin,
illam yu'ayyin lahu ma ya'khudu wa ma yu'khadu. Harus paham tentang hukum-hukum seputar zakat. Bila harta zakat dan orang yang berzakat itu belum ditentukan. Syarat yang paling penting dimiliki oleh amil zakat itu yaitu ini: wajib mengetahui ilmu seputar zakat. Wajib mengetahui bagaimana definisi fakir, definisi miskin, fisabilillah, ibnu sabil, gorim, dan yang 8 asnaf itu semuanya wajib diketahui. Kalau orang yang tidak tahu masalah zakat kemudian memaksakan diri ingin menjadi amil zakat, waduh, bisa acak-acakan nanti zakatnya mas. Sebab mengatur atau membagikan BLT saja harus tepat sasaran, apalagi membagikan zakat harus tepat sasaran, karena sasarannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, bukan ditentukan oleh presiden. Maka hati-hatilah jika kita menjadi amil zakat. Jangan sampai salah menentukan muzaki dan jangan sampai salah menentukan mustahik. Sebab urusannya bukan dengan presiden, tapi pertanggungjawaban amil langsung akan dipinta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri pendeta. Wa illa, dan jika zakat dan orang yang berzakat sudah ditentukan, fala yushtaratul fiqhu, maka tidak disyaratkan lagi harus paham tentang hukum zakat. Walal hurriyatu, dan tidak disyaratkan harus merdeka. Walad dukuratu, dan tidak juga disyaratkan harus laki-laki. Wa ammal islamu, dan adapun Islam, fala budda minhu, mesti harus orang Islam yang menjadi amil zakat. Tidak boleh orang di luar agama Islam menjadi amil zakat. Jadi kesimpulannya, wanita tidak boleh menjadi amil zakat syar'i kecuali harta zakat dan muzaki yang dipungut zakatnya sudah ditentukan. Berarti kalau kita lihat dari dua sumber kitab ini, bahwa amil zakat itu terbagi dua. Ada amil zakat yang memiliki kewenangan penuh untuk mengurusi harta zakat, dari mulai menentukan muzaki sampai menentukan mustahik, dan memiliki kewenangan penuh untuk mengatur harta zakat. Dan amil yang memiliki hak penuh ini, menurut hasil musyawarah nasional NU tahun 2017 yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat, itu disebut dengan amil tafwid. Dan syarat menjadi amil tafwid ini, amil yang memiliki hak penuh ini, syaratnya yang 8 tadi yang disebutkan dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Harus faqih, harus paham betul tentang ilmu zakat, harus muslim, mukallaf, merdeka, adil, mendengar dan melihat dengan sempurna, dan harus laki-laki. Dan amil yang kedua yaitu amil yang tidak memiliki kuasa penuh. Menurut hasil Munas NU tahun 2017, amil yang tidak memiliki kuasa penuh ini disebut dengan amil tanfid. Dan syarat menjadi amil tanfid ini, atau amil yang memiliki kekuasaan terbatas, itu syaratnya tidak seberat amil tafwid. Dan diantaranya tidak disyaratkan harus laki-laki, perempuan pun boleh menjadi amil tanfid. Nah, maksud saya, kalau ada perempuan yang ingin ikut terlibat menjadi amil,
jadilah amil tanfid, yaitu amil yang memiliki kewenangan terbatas. Misalnya hanya mengantarkan zakat kepada mustahik zakat yang sudah ditentukan oleh amil tafwid, atau mengambil harta zakat dari orang-orang yang sudah ditentukan oleh amil tafwid. Oh iya, ketika tadi saya mengutip pendapat atau kata-kata dari Nahdlatul Ulama, itu bukan berarti saya termasuk dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Saya tahu istilah amil tanfid dan amil tafwid itu hanya membaca dari blog nu.or.id saja. Dan perlu diketahui juga bahwa saya tidak terikat dengan salah satu organisasi Islam manapun, baik itu Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah atau organisasi Islam yang lainnya. Saya tidak terlibat langsung sampai detik ini. Saya hanya ikut terlibat dalam organisasi OSTI. Apa itu OSTI? Organisasi Suami Takut Istri. Ketuanya Bapak Usman dari Karawang. Nah, kembali lagi kepada persoalan wanita muslimah menjadi amil. Jadi intinya, sekalipun perempuan terlibat menjadi amil, jangan sampai ikut menentukan siapa muzaki dan siapa mustahik, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Hasyiah Al-Bujairami Al-Khatib yang telah tadi saya bacakan. Wallahu a'lamu bishawab.